hari Minggu adik-adik semua. Kali bertemu pada hari ini adik-adik. Walaupun lewat video. Adik, apa kabarnya adik-adik semua? Baik ya, sehat juga. Nah, adik-adik terus pada hari ini bersama Kak Linda dan Kak Lia yang selalu menemani kami. Adik-adik, kita mulai ibadah pada hari ini. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Saat teduh selesai. Masuk dalam menghadap Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kriteria dan Tuhan Pencipta semua. Adik-adik yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak dan bunda. Nah adik-adik, apa yang harus dipersiapkan ya? Kitabnya dan juga alat tulis. Nah jangan lupa juga persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk mendengar firman Tuhan. Nah sebelum itu adik-adik kita akan bernyanyi dengan Kidung Ceria 138. Firman Allah jayalah. Adik-adik, kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, siapkan hati kita mohon dengan Roh Kudus. Adik, lipat tangan, mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan baca dan merenungkan serta hati kami baca dan renung dapat melakukannya dalam kehidupan kami pas hari. Menalah ya Tuhan karena kami umat-Mu siap untuk. Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Kasiana, Cita dapat bertemu dengan anak-anak. Anak-anak, kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini dari Ester pasal 9 ayat 20 sampai 35. Bacaan firman Tuhan akan dibawakan oleh teman kita Maria Veronica Jaha dari Ranting Irene. Dalam pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Ester pasal 9 ayat 20 sampai 25. Demikian bunyinya. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasuerus, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan ke-15 bulan Adar, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terdapat musuhnya, dan
Dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita dan hari pergabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk antar mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin, maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Han mendata orang Agag, seterus semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang Pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkan nyalah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulangkan pada tiang. Demikian pembacaan Alkitab. Anak-anak yang terkasih, Bunda akan bercerita tentang bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi yang berada dalam pembuangan di kerajaan Media dan Persia hendak dimusnahkan oleh rencana jahat Haman, orang Agag, yang diangkat oleh Raja Ahasyaweros, yaitu Raja Media dan Persia waktu itu, untuk menjadi kepala atas semua pembesar istana dengan cara mempengaruhi raja agar seluruh orang Yahudi yang tersebar di wilayah kekuasaan Media Persia dimusnahkan. Hal ini dilakukan Haman karena ia membenci Mordekai, seorang Yahudi yang tidak menyembahnya ketika ia lewat di pintu gerbang istana. Dan ketika Raja Ahasyaweros menyetujui rancangan jahat Haman itu dan menyerahkan sepenuhnya keputusan dan pelaksanaan pemusnahan itu kepadanya, maka Haman dengan sombongnya membuat keputusan, lalu mendirikan tiang gantungan setinggi 50 hasta dan selanjutnya membuang pur atau undian untuk menentukan waktu agar menggantung Mordekai dan seluruh umat Yahudi. Namun rencana jahat Haman itu pada akhirnya gagal karena Mordekai mendengar rencana jahat Haman dan rekan-rekannya yang merencana membunuh raja. Hal ini disampaikan Mordekai kepada Ester, permasyuri raja yang juga adalah perempuan Yahudi. Ester menyampaikan semua muslihat Haman itu kepada raja, sehingga raja sadar dan rancangan jahat Haman. Lalu raja memerintahkan agar Haman bersama seluruh keluarganya dimusnahkan. Mereka digantung di tiang gantungan yang justru dibuat sendiri. Nah, peristiwa terbebasnya seluruh umat Yahudi dari pembunuhan yang direncanakan Haman itu cikal bakal dirayakannya hari raya Purim. Mengapa disebut Purim? Karena ketika mereka hendak dimusnahkan, Haman membuang pur atau undian untuk menentukan hari pemusnahan orang-orang Yahudi. Mordekai menulis surat kepada seluruh orang Yahudi yang tersebar di seluruh Media dan Persia dengan tujuan untuk merayakan hari raya Purim sekitar tanggal 14 dan 15 bulan Adar, kemungkinan di masa kini adalah bulan Februari, untuk merayakan anugerah pertolongan Tuhan.
dengan tujuan memperingati hari pembebasan mereka dari pemusnahan oleh Haman. Peran Mordekai dan permasyuri Esther dan Raja Ahasveros sangat jelas. Mordekai dan Esther orang Yahudi, tapi Ahasveros Raja Media dan Persia yang tidak mengenal Allah Israel, namun dipakai Tuhan untuk menolong orang Yahudi. Hal ini berarti siapa saja bisa dipakai Tuhan untuk menolong umatnya dari rencana jahat orang lain. Juga kita orang-orang Kristen masa kini, termasuk di dalamnya anak-anak, kakak bunda layan, dapat mengalami hal yang sama. Orang lain dapat dipakai Tuhan untuk membantu kita berbagai persoalan yang kita hadapi. Kita bisa lihat contoh-contoh kecil ketika kita ibadah hari Minggu, yang menjaga di depan gereja adalah para pecalang yang beragama Hindu. Beda kan? Lalu ketika ibadah Natal, Paskah, dan sebagainya, kita dibantu keamanan dalam beribadah oleh polisi atau TNI yang kebanyakan tidak sesuku dan seagama dengan kita. Demikianlah juga di sekolah-sekolah umum, guru-guru juga teman-teman ada yang berbeda agama, suku, tetapi mereka dipakai untuk membentuk anak-anak menjadi anak-anak yang pandai, berakhlak yang baik, disiplin, dan rajin. Itulah arti, walaupun kita berbeda, kita tetap saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Nah, bagaimana juga kita memelihara hubungan baik dengan orang yang berbeda suku dan agama? Pertama, 1. Tidak menjelekkan orang yang berbeda suku dan agama. 2. Tidak mengganggu teman-teman yang sedang beribadah walau beda dengan cara kita. 3. Tidak merusak dan mengotori tempat ibadah orang lain. 4. Tidak menghina orang-orang yang berkekurangan karena beda status sosial. Yang anak-anak harus pelajari: 1. Saling menghargai. 2. Ikut membantu dalam kegiatan orang lain walau beda suku dan agama. 3. Tidak membeda-bedakan ketika mau berbagi dengan orang lain juga walau berbeda. 4. Terus membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita walau tidak sama keyakinannya. Juga anak-anak harus rajin berdoa dan membaca sabda bina harian anak. Anak-anak ada tugas dari bunda. Anak-anak membuat contoh kegiatan yang dilakukan anak-anak sebagai tanda anak-anak menghormati orang yang berlainan agama dengan kita. Berbeda itu indah. Tugas bisa ditulis di kertas dan difoto untuk disampaikan kepada kakak bunda layan di masing-masing ranting. Happy ajalah bernyanyi syalalala. Happy ajalah bernyanyi syalalala. Anak-anak, jadilah anak-anak yang rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan anak-anak selalu harus menjaga kesehatan. Anak-anak sekalian, jadilah anak-anak yang rajin berdoa, baca firman, dan selalu arah kesehatan, lalu taati prokes. Adalah anak-anak semuanya dari anak-anak yang sehat. Nah, adik-adik sudah mendengar firman Tuhan. Ada aktivitas yang harus adik-adik lakukan. Nah, adik bisa minta tolong kepada orang tua adik-adik. Baik mama atau papa atau kakak.
Jadi adik-adik untuk merespon firman Tuhan kita akan bernyanyi dengan kidung ceria berapa? 184 bermacam-macam anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam doa cepat yang akan dibawakan oleh Adik, kita berdoa. Kembali kepada Allah yang kami syukur. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan pertolongan saat ini. Kiranya firman yang ditaburkan pada hari ini. Terima kasih Bapak atas semua. Kami juga berdoa untuk anak-anak dalam proses belajarnya. Dan yang Engkau memberi juga kepintaran kepada anak-anak layan kami, agar ia bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik dan benar menurut. Terima kasih atas semua itu Bapak. Berkati juga orang tua kami atau yang mencari pekerjaan di dalam situasi yang saat ini. Dan yang tetap menuntut adik-adik atau siapapun, ya, kiranya Engkau memberkati dan setiap langkahnya. Kita berdoa untuk Gereja Maranatha di dalam pelayanannya. Hanya dalam pelayanan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih atas semua itu. Doa juga untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya masa-masa yang sulit kami sudah melewati. Biarlah Tuhan tetap membimbing kami agar masa-masa pandemi ini segera berlalu. Kami bisa beribadah lagi dengan tatap muka. Kami serahkan semua itu di tangan Bapak atas semua itu. Doa sembahyang kami alaskan hanya di dalam Yesus yang telah mengajar kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. adik yang Tuhan Yesus berikan persembahan sebagai kita memuji Tuhan dengan 111 beri padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhanmu. Nah, adik-adik yang terkasih, kiranya persembahan adik-adik bisa berikannya atau menitipkan kepada orang tua agar orang tua membawanya ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung 188. Tidak ada yang lebih. Tidak ada lebih indah bersaudara dalam Kristus. Seluruh gereja pun bersatu
Adik, mari kita tahan dan kasih, kita berdoa. Ya Bapa, kembali bersama hadirat-Mu, anak-Mu, kiranya persembahan ini akan berkat dan berguna bagi peran kerajaan. Kasih atas damai sejahtera Allah akan menyertai anak-anak dan kita semua. Doa kami Allah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Adik-adik yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita ucapkan Immanuel. Nah, bagaimana ya caranya? Tuh, Bunda mengajak adik-adik kita berhitung bersama-sama dan mengucapkan Immanuel. Kakak hitung ya, mulai 1, 2, 3, Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.